Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang profesionalisme dan kode etik di era penggunaan teknologi dan kecerdasan buatan atau AI, pilar penting bagi masa depan industri teknologi informasi. Jadi di sini yang pertama ada pendahuluannya. Jadi era digital saat ini menempatkan kecerdasan buatan sebagai elemen penting dalam bisnis dan manajemen. Kemampuan AI dalam menganalisis data secara cepat dan tepat dan akurat mendorong efisiensi dan inovasi. Penggunaan AI dalam pengambilan keputusan menimbulkan kekhawatiran mengenai keadilan dan akuntabilitas, karena bias dalam algoritma dapat menghasilkan keputusan tidak etis dan merugikan. Lalu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran profesionalisme dan kode etik dalam memastikan penerapan AI yang bertanggung jawab dan keberlanjutan. Lalu, untuk pembahasannya itu yang pertama, implementasi AI dalam pengambilan keputusan manajerial. AI telah merevolusi proses pengambilan keputusan manajerial dengan kemampuan analisis data yang cepat dan akurat. Yang pertama itu ada tren utamanya, ada analitik prediktif, ada otomisasi, ada personalisasi pengalaman, dan ada pengambilan keputusan secara real time. Lalu untuk peluangnya itu untuk meningkatkan akurasi, prediksi yang lebih tepat, optimasi operasional, dan inovasi produk. Lalu untuk tantangannya itu ada bias algoritma, kurangnya transparansi, privasi data, ketergantungan berlebihan, resistensi terhadap perubahan, keterbatasan infrastruktur dan keterampilan. Lalu kaitan AI dengan etika profesi dan etos kerja. Yang pertama itu ada nilai etikanya, untuk integritasnya sistem ya harus jujur, transparan, dan bebas atas bias. Lalu untuk tanggung jawabnya, keputusan keputusan AI harus dipertanggungjawabkan terutama terkait dampak sosial dan privasi. Lalu untuk keadilan harus dilakukan audit secara berkala. Lalu untuk prinsip etosnya, kerja keras dan disiplin diperlukan dalam perancangan, pengujian, dan penerapan AI. Lalu untuk akuntabilitasnya, harus terjadi mekanisme untuk menjelaskan proses pengambilan keputusan AI. Lalu untuk pengembangannya, profesional perlu terus meningkatkan pemahaman terhadap teknologi dan etika AI. Lalu contoh studi kasusnya itu sistem rekrutmen berbasis AI perlu diaudit agar tidak diskriminatif. Lalu transparansi dan pengambilan keputusan AI penting untuk menjaga kepercayaan. Lalu AI dapat digunakan untuk tujuan berkelanjutan seperti efisiensi energi dan pertanian ramah lingkungan. Lalu, kontribusi AI terhadap keberlanjutan organisasi itu seperti efisiensi dan pengurangan dampak lingkungan, peningkatan tanggung jawab dan sosial perusahaan, dan ada pengembangan SDM. Selanjutnya, analisis etis dan reflektifnya ada dampak pada pemahaman profesional. Yang pertama itu ada pergeseran fokus, ada tanggung jawab sosial, kolaboratif, kolaborasi multidisiplin, dan peran edukator dan pengawas. Lalu ada tantangannya, yaitu bias yang tidak disadari, lalu ada etika dan efisiensi, dan ada adaptasi keterampilan. Untuk kesimpulannya itu, penelitian ini menegaskan bahwa AI meningkatkan efisiensi dan inovasi manajerial, namun juga menimbulkan tantangan etis seperti bias algoritma dan kurangnya transparansi. Etika menjadi faktor kunci dalam memastikan AI digunakan secara adil dan bertanggung jawab. Keberhasilan adopsi AI dalam mendukung keberlanjutan sangat bergantung pada kesadaran etis, kualitas data, kesiapan infrastruktur, serta keterampilan sumber daya manusia. Lalu untuk rekomendasinya sini, yang pertama untuk organisasi, integrasikan etika dalam strategi AI. Lalu bangun budaya etis, investasi teknologi dan sumber daya manusia, dan patuhi regulasi. Lalu untuk manajer dan profesional TI, tingkatkan kesadaran etis, pelatihan berkelanjutan, gabungkan data dan intuisi, lalu fokus pada soft skill. Lalu untuk penelitian selanjutnya, lakukan studi kasus lintas sektor, teliti sumber dan mitigasi bias AI, evaluasi efektif, pendidikan etika AI, kembangkan model bisnis berbasis AI, lalu pergali perseptif publik terhadap AI dan dalam bisnis. Dengan pendekatan etis yang kuat, AI dapat menjadi alat yang tidak hanya efisien, tetapi juga bertanggung jawab dan mendukung keberlanjutan jangka panjang. Sekian dari saya, terima kasih.